Pod News merupakan portal berita yang dikemas dengan format podcast untuk pembahasan berita yang lebih menarik. Selamat datang di pembahasan kita hari ini. Kita bakal kupas tuntas soal rencana kenaikan tarif ojek online atau ojol ya, yang baru diumumkan Kemenhub. Sumbernya banyak nih, dari Kumparan, Bisnis.com, Tempo, sampai analisis DPR, kajian akademis, bahkan ada perspektif Makassih Syariah juga. Intinya, kita mau bedah bareng-bareng. Apa sih rencana Kemenhub? Terus gimana suara pengemudi ojolnya? Dampaknya buat Anda sebagai pengguna dan akar masalah regulasinya gimana? Oke, kita mulai ya. Jadi Kemenhub ini lewat Dirjen Perhubungan Darat Pak Aan Suhanan ngumumin rencana tarif ojol naik antara 8-15% gitu. Kenaikannya beda-beda tergantung 3 zona wilayah yang udah ada. Katanya sih kajiannya udah final dan aplikator kayak Gojek, Grab gitu pada prinsipnya udah oke. Iya, tapi yang perlu dicermati nih, rencana ini kan munculnya pasca demo pengemudi tanggal 20 Mei 2025 kemarin ya. Nah, kalau kita lihat lagi tuntutan mereka waktu itu, sebenarnya fokus utamanya itu justru bukan minta tarif penumpang dinaikin kayak rencana Kemenhub ini. Nah, ini dia suara dari lapangan. Asosiasi pengemudi kayak Garda Indonesia sama SPAI, mereka menegaskan, yang paling penting buat mereka itu bukan naikin tarif buat Anda, tapi nurunin potongan biaya aplikasi. Sekarang ini kan potongannya sering banget katanya, lebih dari batas resmi 20%. Malah ada yang bilang bisa 70% kalau layanan antar makalan. Jadi tuntutan mereka jelas banget, potongan maksimal 10% aja. Masuk akal sih logikanya. Kalau tarif penumpang naik, ya bisa jadi beban buat Anda kan? Mungkin Anda jadi, jarang pakai ojol. Ujung-ujungnya pendapatan driver turun, UMKM juga kena imbas. Tapi kalau potongan aplikasi yang diturunkan, nah itu dampaknya langsung ke pendapatan bersih driver. Meskipun ya pasti ngaruh ke profit perusahaan aplikasinya. Tapi nggak cuma soal potongan aplikasi aja kan tuntutan mereka. Ada 5 poin penting tuh. Pertama, payung hukum yang jelas. Minta UU transportasi online atau Perpro gitu. Karena UU yang sekarang dianggap, ya gimana ya, belum cukup kuat. Kedua, yaitu tadi, potongan maksimal 10%. Ketiga, minta aturan tarif khusus buat antar barang atau makanan. Keempat, mereka minta audit investigatif soal potongan 5% yang katanya buat kesejahteraan mitra, itu sesuai Kepmenhub 1000-2022. Kelima, hapus skema yang dianggap diskriminatif kayak prioritas, slot, gitu-gitu. Bahkan ada juga yang nuntut upah bulanan setara UMP. Wah, ini udah beda lagi arahnya. Betul. Ini nyentuh isu yang fundamental banget soal status kemitraan itu sendiri. Ini beneran mitra setara atau sebenarnya lebih kayak hubungan kerja? Makanya muncul dorongan pakai istilah pekerja platform. Ini sejalan loh sama diskusi global, termasuk di forum ILC ke-113 belum lama ini, yang memang lagi bahas pengakuan hak-hak pekerja di ekonomi gig. Terus, jadi apa artinya ini semua buat Anda, para pengguna ojol? Pasti ada khawatir ya, biaya transportasi harian jadi bengkak. Bayangin aja, yang biasanya keluar Rp30.000 sehari buat ojol, bisa jadi 40.000 atau malah 50.000. Lumayan berasa kan? Bisa-bisa orang mikir, wah mending pakai kendaraan pribadi lagi deh. Ujung-ujungnya bisa memicu inflasi juga, terutama di sektor transportasi sama UMKM. Nah itu dia, potensi efek dominonya. Kesejahteraan pengemudi itu penting, memang. Tapi kalau solusinya cuma naikin tarif, tanpa nyentuh akar masalah kayak biaya operasional driver yang tinggi atau potongan aplikasi yang besar itu, mungkin belum jadi solusi yang seimbang ya. Kita udah lihat contohnya di Mataram, katanya sebagian warga udah mulai mikir, wah mending pakai ojek lokal aja deh, yang tarifnya mungkin jadi lebih bersaing nanti. Dan ini nih, bagian yang menurut saya sangat krusial. Akar dari semua keruwetan ini, kalau kita baca analisis-analisisnya, yaitu tadi, kekosongan hukum. Undang-Undang Lalu Lintas kita, UU nomor 22 tahun 2009, itu secara jelas nggak mengakui sepeda motor sebagai angkutan umum. Alasannya dulu soal keselamatan. Nah ini dia biang keroknya. Isinya di bawah UU, jadi ya kekuatannya lemah. Bahkan ada yang bilang bisa bertentangan sama UU LLAJ itu sendiri. Kekosongan hukum ini yang bikin posisi pemerintah jadi kurang kuat buat ngatur aplikator secara efektif dan ngelindungin pengemudi. Makanya desakan buat revisi UU LLAJ atau bikin UU khusus transportasi online itu kenceng banget. Beda kan sama di Malaysia misalnya, yang lebih tegas soal izin operasi, sampai bisa stop aplikasi kalau melanggar aturan.
Kesenjangan regulasi ini juga kalau kita lihat dari kacamata maqasid syariah, jadi tantangan buat mencapai maslahah atau kemaslahatan bersama. Idealnya kan kebijakan itu harus seimbang ya kan? Kepentingan pengemudi, penumpang, perusahaan, semua harus diperhatikan secara adil. Permen Hub yang ada sekarang kayak No. 12 tahun 2019 itu, ya usaha buat ngisi kekosongan hukum, tapi jelas belum cukup buat mencapai keseimbangan ideal itu. Justru soal potongan aplikasi dan kejelasan status hukum mereka. Sementara itu, Anda sebagai pengguna ya siap-siap aja ada potensi beban tambahan yang lumayan signifikan. Dan semua ini akarnya di masalah regulasi ojol motor yang masih abu-abu. Pertanyaan besarnya memang, gimana caranya menyeimbangkan semua kepentingan ini? Gimana caranya bikin pengemudi sejahtera, tapi nggak memberatkan Anda secara berlebihan? Sambil menciptakan aturan main yang adil dan berkelanjutan buat industri yang penting banget ini. Nah, ini mungkin jadi bahan pemikiran buat Anda di rumah. Kalau memang inti masalahnya itu di status hukum ojol motor dan model kemitraan yang sekarang ini, gimana kalau kita ubah secara fundamental? Misalnya nih, ojol motor diakui secara formal sebagai angkutan umum di dalam undang-undang, atau pengemudinya diakui sebagai pekerja, demar hak-hak normatif yang jelas. Kira-kira perubahan mendasar kayak gitu bakal mengubah dinamika industri ini secara keseluruhan nggak ya? Jauh melampaui sekedar debat soal tarif dan potongan aja? Follow terus Spot News untuk berita-berita selanjutnya. Sampai jumpa!